Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik bahasan kita itu adalah mengenai manajemen sumber daya manusia atau biasa kita singkat MSDM. Nah, sebelum kita masuk secara khusus ini ya, perencanaan SDM ini terkait dengan jumlah biasanya ya. Kemudian perekrutan dan seleksi itu termasuk penyediaan staf. Kemudian pengembangan SDM itu adalah di sini ada pelatihan dan pengembangan. Ya. Jadi ketika SDM kita sudah masuk, itu ada pengembangan SDM. Nah, pengembangan itu apa yang kita lakukan? Mengadakan pelatihan dan pengembangan. Apa beda pelatihan dan pengembangan? Kalau pelatihan itu biasanya kaitannya dengan pekerjaan kita saat ini. Ya. Tapi kalau pengembangan itu namanya pengembangan, mungkin pekerjaan yang ke depan. Ya. Jadi kalau ikut pelatihan mungkin kita jadi semakin ahli untuk pekerjaan saat ini. Tapi kalau pengembangan, ya artinya kita bukan lagi pekerjaan saat ini, tapi sudah berorientasi ke pekerjaan yang ke depan atau ke yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian selain itu ada pelatihan dan pengembangan, juga yang disebut perencanaan dan pengembangan karir. Ini tugas di dalam perusahaan ini, bagian SDM mungkin ya. Nanti orang-orang kan yang bekerja di suatu perusahaan itu kan tentu ingin karirnya itu harus naik kan. Dan di situ harus ada perencanaan dan pengembangan karir. Seperti apa sih karir saya di suatu perusahaan? Apakah akan jadi staf terus misalnya kan, tidak pernah menjadi pimpinan yang lebih tinggi misalnya kan, apakah akan jadi supervisi aja seumur hidup gitu kan sampai pensiun kan, ya. Tidak pernah naik ke manajer misalnya kan, ya. Itu adalah kaitannya dengan pengembangan karir. Perusahaan harus menyediakan itu. Kenapa kadang-kadang banyak orang yang bekerja di suatu perusahaan itu keluar gitu kan. Padahal kita tahu kalau kita pekerjaan yang sudah pengalaman keluar itu rugi bukan main kan. Tapi mungkin bagi yang bersangkutan, karena kenapa dia keluar? Karena mungkin di situ karirnya tidak jelas ya. Karir tidak jelas ya. Jabatan itu aja, ya, nggak pernah naik, misalkan ya. Nah, karena apa? Biasanya larinya ke gaji juga nggak pernah naik. Di samping itu juga pengembangan organisasi, ya. Mestinya seiring dengan waktu organisasi juga berkembang. Ya. Mestinya gitu ya. Kenapa? Sebagai contoh, misalnya kalau tadi kita punya satu perusahaan, nggak ada cabang di mana-mana, mestinya kalau itu berkembang, ya ada cabang, misalkan gitu ya. Setidak-tidaknya tenaga kerja naik, begitu kan? Masa dari awal sampai akhir hanya 10 terus kan? Udah 30 tahun perusahaan ini hanya 10 saja tenaga kerjanya. Nah, itu namanya tidak berkembang. Kalau berkembang, organisasinya juga harus ada pengembangan, ya. Baik cabang dan sebagainya, macam-macam ya. Kemudian di sini ada manajemen dan penilaian kinerja. Ya. Ini juga biasanya nanti harus ada standarnya ini, ya. Sehingga kita tahu bahwa seseorang itu bekerjanya sesuai dengan standar atau di bawah standar. Dan ini biasanya akan lari juga kaitannya dengan reward ya atau punish, ya, hukuman atau hadiah gitu kan. Masa kinerja tidak pernah tercapai misalnya. Kalau sudah begitu tentu akan mendapat sedikit hukuman, dalam arti bisa berupa hukuman macam-macam, ya, turun jabatan atau turun gaji gitu kan. Atau setidak-tidaknya hanya teguran saja.
Jadi pengembangan SDM. Jadi artinya bahwa SDM itu sudah ada di perusahaan kita. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang nanti berkecimpung di manajemen sumber daya manusia. Kemudian, nah, di balik itu harus memberikan kompensasi. Orang bekerja itu tentu yang diharapkan itu ada kompensasi, bukan hobi. Jadi umumnya orang bekerja itu mengharapkan yang namanya kompensasi ya. Nah, apa itu kompensasi? Jadi ini, ternyata kompensasi itu adalah seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka bekerja di situ, di perusahaan itu ya. Nah, apa wujudnya? Wujud kompensasi itu bisa seperti ini. Kompensasi finansial langsung. Itu tadi saya katakan selalu terjadi tarik ulur gitu antara buruh dan perusahaan ya. Dua hal itu. Bagi perusahaan ingin menggaji semurah-murahnya gitu kan. Bagi buruh karyawan ingin gaji setinggi-tingginya. Selalu ada seperti itu ya. Makanya pemerintah umumnya ikut campur di situ. Makanya kita kenal istilah upah minimal ya. UMR ya, upah minimum regional gitu kan ya. Oke. Nah, kompensasi seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan. Apa saja misalnya bisa berupa disebut kompensasi finansial langsung. Kalau finansial itu artinya uang saja itu ya. Jadi kompensasi berupa uang. Apa saja? Gaji ya. Istilahnya gitu kan. Ada yang pakai istilah gaji. Gaji dengan upah itu apa sih bedanya? Ya sama saja kadang-kadang ya. Kadang-kadang sih ya gaji itu biasanya kadang-kadang tetap ya, sebulan sekian ya. Kalau upah kadang-kadang saya katakan kadang-kadang tidak tetap. Upah tergantung pekerjaannya. Jadi gaji, upah, jadi ini namanya kompensasi finansial langsung. Gaji, upah, ada juga yang disebut komisi. Komisi itu kan persen biasanya kan, persen dari perolehan misalkan ya, dapat komisi gitu ya. Bonus juga kadang-kadang tidak persen dia kan, oh nanti saya kasih bonus, tapi sama saja itu ya, tapi insidentil ya. Kalau yang ini gaji atau upah biasanya tetap ya, entah seminggu, entah sehari gitu kan, tetap sekian. Kalau komisi, nah kalau target tercapai, komisi atau bonus bisa diberikan ya. Jadi imbalan lebih ya, imbalan lebih karena pekerjaannya berhasil. Kalau pekerjaannya gagal dapat komisi enggak? Kira-kira Nadia Niken? Kalau gagal belum, Pak. Nah, kalau bonus dapat enggak? Kalau gagal? Enggak juga, Pak. Biasanya kan komisi sama bonus ketika kita mendapatkan pencapaian gitu, Pak. Ya, pencapaian lebih, ya, jadi berhasil ya, biasanya berhasilnya yang melebihi target misalnya ya, dapat komisi ya, dapat bonus. Jadi kadang-kadang memang secara pengertian sama saja ini ya. Tapi ada yang lebih suka komisi, lebih suka bonus gitu. Terserah. Nah, jadi ini kompensasi berupa finansial langsung. Finansial itu artinya uang ya. Jadi ini wujudnya uang semua nih ya. Gajinya 2 juta misalnya per bulan, ditambah dapat bonus misalnya menjadi 2.500.000 gitu ya. Nah, ada lagi yang kompensasi berupa finansial tidak langsung. Nah, ini semua imbalan yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung. Ini sebenarnya uang juga ya. Tetapi sifatnya dikatakan tidak langsung, cuti tapi tetap dibayar.
sakit tetap dibayar, dapat asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu adalah kompensasi finansial tapi tidak langsung. Ya. Beda ya, bisa membedakan mestinya dengan yang di atas. Nah, kemudian ada lagi ya kompensasi non finansial. Ini adalah sifatnya non finansial tapi berupa kepuasan yang diterima seorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan secara psikologis ya, di mana orang tersebut bekerja. Kompensasi non finansial. Ya. Ini kompensasi juga namanya, tapi non finansial. Ya. Artinya nggak dapat duit gitu kan ya, puas gitu ya. Kerja di situ itu puas, walaupun nggak dapat duit, ya gitu kan. Maksudnya nggak dapat duit, dapat sih yang ini sudah artinya ya. Nggak mungkin kalau yang atas ini nggak dibayar sama sekali puas ya. Artinya di atas ini kompensasi finansial oke, kompensasi non finansial oke. Nah, dari di sini adalah kepuasan yang diterima seorang. Apa kira-kira contohnya? Selain yang ini kan, jadi fasilitas kadang-kadang kita fasilitas AC, ya. Kemudian bisa jadi hanya citra ya, citra baik dari perusahaan itu kan, ya. Seperti orang kerja di bank misalnya ya, ya kerja di bank itu ada kebanggaan nggak kira-kira? Ya, pakaian rapi gitu ya, rapi juga mungkin di ini di apa di ada fasilitas dikasih pakaian gitu kan. Ya. Jadi dikasih pakaian dengan berpakaian seragam seperti itu ada kebanggaan atau kepuasan tersendiri. Ya. Itu merupakan juga bagian dari kompensasi. Tapi tentu ya tadi saya katakan bahwa ya karena yang atas ini juga sudah. Tapi kalau yang atas ini tidak ada sama sekali ya ngamuk juga ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi paling tidak kalian ya silakan tuntut itu ya, tuntut ke perusahaan tempat bekerja misalnya ya. Yang pertama ini ya. Yang ini kadang-kadang tadi saya katakan ini yang pemerintah suka ikut campur ya dengan yang disebut UMR. Ya, menetapkan bersama-sama pemerintah, perusahaan, ya, serikat buruh itu upah minimal. Kalau sudah diterima kerja di suatu perusahaan yang ada di Bandar Lampung, ya, kalian bisa menuntut kalau digaji tidak sama dengan UMR. Katakanlah tadi sekitar 2,5 atau 2,6 itu ya. Siapapun sebenarnya kan. Karena apa? Karena pemerintah ya, dan perusahaan itu sudah sepakat bahwa UMR ya, 2,6. Jadi itu lepas dari mau sarjana, mau bukan, harus 2,6. Ya. Makanya kalau sarjana sama dengan SMP, SMA ya keterlaluan sebenarnya kan. Mestinya sarjana walaupun misalkan gaji yang lain masih segitu, tapi adalah misalkan lari ke bawah ini yang muncul gitu kan. Asuransi, terus apa namanya ada liburannya misalkan ya. Liburan ke Perancis misalnya ya nggak apa-apa gitu kan walaupun gaji kecil gitu kan. Ya. Atau bila perlu jangan sama dengan UMR, UMR plus. Saya mengharapkan UMR plus. Kenapa harus UMR plus? UMR plus, kenapa harus UMR plus? Karena ini mempengaruhi kredibilitas tempat kalian kuliah juga itu kan ya. Tempat kalian kuliah itu dinilai sama Dikti kan, Kementerian Pendidikan dan Tinggi kan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Riset ya. Dinilai itu kalau kalian bekerja diberi gaji
sama dengan atau kurang dari UMR, itu program studi tempat kalian belajar itu dinilai IQ, ada istilah IQ ya, indikator kinerja utama. Nah, kalau kurang dari UMR, wah itu kalian dinilai, program studinya dinilai IQ-nya tidak berhasil. Makanya harus UMR plus. UMR plus, artinya kalau UMR misalnya 2,6 tadi harus plus, sehingga dia menjadi misalnya jadi 3 juta gitu ya. Baru IQ-nya jadi berdampak positif kepada program studi di mana kalian kuliah. Jadi kalau kita sekarang belajar MSDM, urusan kompensasi, ini adalah dalam rangka kalian memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang kalian rekrut. Saya hanya mengatakan bahwa misi mata kuliah Technopreneur ini adalah agar kalian bisa menjadi orang yang kita sebut sebagai Technopreneur yang nanti akan membayar orang-orang ini. Tapi kalau kalian malah setelah lulus menuntut dibayar seperti ini, itu bukan misi mata kuliah Technopreneur. Ya. Clear ya? Camkan betul itu. Pak Harun ini bukannya seenaknya aja ngomong ini ya. Harapan dari mata kuliah ini adalah kalian betul-betul menjadi Technopreneur, sehingga yang hubungannya dengan bayar-membayar seperti ini, kalian yang membayar orang. Ya. Bukan kalian yang minta dibayar. Kenapa? Kalian Technopreneur-nya. Owner dari bisnis itu, owner dari perusahaan yang kita bicarakan ini adalah kalian. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.